Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam rangkaian kebersamaan untuk bermeditasi Kristiani bersama, sekaligus juga kita mengikuti beberapa serial pengajaran singkat mengenai meditasi Kristiani yang diperkenalkan dan diajarkan oleh Romo John Main, seorang rahib Benediktin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam keheningan yang baru saja kita jalani bersama, kita mengikuti dan mempraktekkan salah satu dari begitu banyak kekayaan Kristiani mengenai laku rohani kontemplatif, doa hening, meditasi. Dan di tengah keragaman kekayaan yang begitu banyak itu, salah satu yang dimiliki oleh tradisi Kristiani adalah meditasi Kristiani yang diajarkan oleh Romo John Main, OSB, seorang rahib Benediktin. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal siapakah Romo John Main, OSB ini. Dan bagaimana sampai akhirnya Romo John Main ini dalam kerinduan akan Allah yang begitu besar untuk bisa dialami dan dihadirkan oleh orang-orang yang mengalami kesibukan. Akhirnya dia mengalami keheningan doa hening ini dan mengajarkannya kepada kita. Dalam pengenalan mengenai siapakah dan bagaimanakah perjalanan rohani Romo John Main, OSB ini, saya akan membagi dalam waktu singkat ini dua bagian. Yang pertama, bagaimana perjalanan hidupnya. Dan yang kedua, bagaimana perjalanan panggilan hidup rohaninya. Romo John Main, OSB ini lahir di Inggris 1926 dengan nama Douglas Main. Dan dia meninggal tahun 1982 di usia 56 ini. Sebagai seorang muda dalam pergumulan imannya dan panggilannya, Douglas Main sungguh ingin mendengarkan suara Tuhan untuk dirinya. Maka dia mengalami pencarian akan panggilan itu. Sampai akhirnya dia masuk sebuah komunitas untuk mengikuti panggilan Tuhan ini. Namun dalam pergumulan itu, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari komunitas itu dan memenuhi panggilan itu dengan belajar hukum di Dublin, Irlandia. Dan setelah lulus dari studi hukum itu, dia masuk kepada dinas pemerintahan Inggris. Dan dalam masa kedinasan itu, sebagai seorang yang bekerja di pemerintahan kolonial Inggris, dia ditugaskan di Malaysia sebagai salah seorang staf dari gubernur di Malaysia itu. Dalam kedinasan pemerintahan Inggris di Malaysia itu, dalam sebuah perjalanan, tugasnya dia mengunjungi sebuah tempat panti asuhan. Dan di sana, di panti asuhan itu dia bertemu dengan seorang pribadi yang sungguh menarik bagi dirinya, yakni seorang rahib Hindu, Swami Satyananda. Orang yang begitu hening, orang yang begitu saleh, namun sekaligus orang yang begitu aktif untuk menolong orang miskin yang ada di panti asuhan itu.
Maka pribadi yang sangat menarik ini membuat Douglas Main ini ingin mengenal lebih jauh bagaimana orang ini mengalami Tuhan dan membagikannya kepada pelayanan untuk orang miskin. Maka dalam dialog-dialog dan perjumpaan itu, suami Satya Nanda ini akhirnya menjelaskan bagaimana dia mengalami doa hening yang benar-benar tekun dan berada dalam kerahiman Tuhan. Maka Douglas Main bertanya, dirimu bagaimana cara sembahyang meditasinya? Dan suami Satyananda menjelaskan bagaimana dirinya berdoa meditasi dengan menggunakan mantra, yakni sebuah kata suci atau beberapa kata suci yang diulang-ulang dalam keheningan itu. Maka Douglas Main bertanya, kalau diriku seorang yang Kristiani, bagaimana cara melakukannya? Maka suami Satyananda menyarankan, maka dengan cara Kristiani juga, carilah satu kata istimewa, suci, yang kau yakini sebagai kata yang istimewa. Dengan kata suci itu, ulangilah pelan-pelan dalam keheningan itu sebagai sebuah formula mantra yang mengiringi engkau dalam keheningan. Dan ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi Douglas Main untuk mengenal lebih dalam mengenai meditasi dengan cara Kristiani. Dalam perjalanan, dalam tugas yang kurang lebih 2 tahun di Malaysia itu, dia akhirnya kembali ke Dublin dan mengajar hukum di sana. Dan di usia 33 tahun, Douglas Main memutuskan untuk menggabungkan dirinya dalam biara Benediktin. Maka di dalam biara Benediktin itu, dia menggunakan nama biara Yohanes. Dia mengambil dari Yohanes Rasul. Maka Douglas Main mulai menggunakan nama biara itu dengan Yohanes John Main. Di usia 37 tahun, John Main ditabiskan menjadi seorang imam. Dan dalam perjalanan berikutnya, bersama juga dengan Father Lawrence Freeman, OSB juga, dengan ketekunan dan kerinduan untuk semakin mendalami meditasi dengan cara Kristiani, mereka berdua mulai mewartakan dan mengajarkan kepada begitu banyak orang bahwa keheningan meditasi Kristiani sungguh menjadi sesuatu bagian dari hidup kita untuk mengalami Tuhan di tengah kesibukan bersama Tuhan dalam keheningan. Maka bersama juga dengan Romo Lawrence Freeman OSB, John Main mengajarkan meditasi Kristiani kepada begitu banyak orang muda yang rindu untuk mengalami kasih Tuhan dalam keheningan di tengah kesibukan dunia ini. John Main meninggal di tahun 1982 dan selanjutnya Romo Lawrence Freeman OSB ini membentuk komunitas meditasi Kristiani internasional hingga hari ini. Para saudara, kurang lebih itu perjalanan hidup John Main. Selanjutnya saya mengajak Anda untuk mengenal secara singkat perjalanan rohani Romo John Main OSB ini. Dari pengalaman perjumpaan dengan suami Satyananda di Malaysia, seorang rahib Hindu, John Main menemukan bahwa di dalam keheningan ada cara untuk tetap mengalami keheningan itu di tengah hiruk pikuk pelanturan pikiran maupun batin. Maka dia menemukan ada satu kata istimewa, suci dari tradisi kekristenan yang diulang-ulang dalam keheningan itu, bukan dengan menggunakan bibir, bukan dengan menggunakan pikiran, namun dengan menggunakan suara jiwa kita. Maka pengalaman berjumpa dengan doa hening yang diikuti dengan satu kata suci yang diulang-ulang dalam keheningan ini menjadi sebuah pengalaman istimewa bagi John Main
untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam keheningan. Dan dalam perjalanan berikutnya, ketika dia masuk biara Benediktin, John Mann mengalami sebuah padang gurun yang begitu lama dan berat. Karena di biara Benediktin ini, sebagai seorang novis, ketika dia rindu untuk menjalani laku rohaninya dengan meditasi hening, dengan mantra tadi, pimpinan novis di biara itu melarangnya. Dan menunjukkan bahwa tradisi ini, kegiatan ini, laku rohani ini tidak sejalan dengan tradisi kontemplatif Kristiani. Ini menjadi sebuah pergumulan yang berat bagi John Mann. Namun, satu hal yang istimewa, dia menemukan bahwa di dalam padang gurun yang sungguh menyesakkan itu, dia akhirnya taat. Dan dalam ketaatan itu, John Mann menemukan yang namanya perjuangan untuk mengalahkan ego. Ego yang mengakar dalam jiwa seseorang. Dan ini menjadi sebuah pengalaman rohani berikutnya, bahwa dalam ketaatan, dengan masa padang gurun, kekeringan yang begitu panjang, karena dia rindu untuk melakukan meditasi hening ini, namun pimpinan biara itu melarangnya. Namun dia taat, dan di sanalah dia mengalami padang gurun itu, dan dia berjumpa dengan bagaimana cara mengalahkan ego. Berikutnya, dalam tugas sebagai imam, John Mann mendapat sebuah tugas untuk mengajar dan menjadi pimpinan di sebuah sekolah biara. Dan dalam tugas pengajaran itu, dia berjumpa dengan seorang muda yang sungguh ingin untuk mengalami solusi dari pergumulan kesulitan hidupnya. Dan kepada orang muda itu yang sungguh ingin menemukan solusi dari kesulitan hidupnya, John Mann menunjukkan dan meminta kepada orang muda itu untuk membaca sebuah buku, sebuah tulisan berjudul Holy Wisdom, karangan seorang rahib Benediktin abad 17. Dan ketika mengamati bagaimana orang muda itu antusias dalam menggumuli isi dari buku karangan rahib Benediktin itu, dalam tulisan Holy Wisdom itu, John Mann mulai terpanggil juga untuk semakin menggali sumber-sumber keheningan tradisi Kristiani dari tradisi padang gurun, tulisan-tulisan dari abad-abad awal. Dan selanjutnya, John Mann juga menemukan tulisan rahib Yohanes Cassianus abad 4 yang berjudul Konferensi-Konferensi. Dan dari tulisan Yohanes Cassianus abad 4 ini, John Mann semakin menemukan sumber doa meditasi dengan menggunakan kata suci yang diulang-ulang tadi. Dan dalam tulisan Yohanes Cassianus, John Mann menemukan ada begitu banyak pembahasan dan pengolahan mengenai doa hening ini, yang akhirnya dia menemukan hubungannya juga dengan apa yang dialami ketika di Malaysia berjumpa dengan suami Satyananda dan apa yang diajarkan kepada dia. Maka ini menjadi sebuah pengalaman rohani yang juga membawa John Mann untuk semakin menemukan pola meditasi dengan menggunakan kata suci yang diulang-ulang. John Mann kemudian juga mendalami sebuah buku tulisan dari seseorang yang tidak dikenal abad 14. Sebuah buku dengan judul The Cloud of Unknowing. Sebuah tulisan yang juga mendalami dan menguraikan, membahas secara mendalam mengenai doa kontemplatif. Sampai akhirnya dari perjalanan-perjalanan untuk menemukan doa meditasi, keheningan dengan menggunakan kata suci, tadi John Mann menemukan pendasaran-pendasaran dari tulisan-tulisan tradisi padang gurun, sehingga dalam perjalanan hidupnya dan perjalanan rohaninya, John Mann akhirnya menemukan satu kata suci dari kitab suci, yakni Maranatha. 1 Korintus bab 16 ayat 22. Dan untuk selanjutnya,
sebagaimana juga yang diajarkan oleh Romo Lawrence Freeman, kita pun akhirnya mengikuti pola ini, yakni dengan doa hening. Dalam keheningan itu, kita menggunakan satu kata suci, Maranatha, yang diulang-ulang dengan suara jiwa kita menggema dan mengiringi dalam doa hening dalam menit-menit yang kita jalani. Maka inilah para saudara kurang lebih bagaimana perjalanan hidup John Main, seorang imam rahib Benediktin yang mengalami pergumulan rohani yang cukup panjang dan akhirnya juga mengajarkan kepada kita sebuah cara meditasi Kristiani dengan menggunakan doa mantra Maranatha yang diulang-ulang dengan suara jiwa kita mengiringi doa hening selama menit-menit yang kita jalani. Dalam ajaran berikutnya, John Main sangat menganjurkan untuk melakukan doa hening ini 2 kali dalam 1 hari, agar orang-orang yang mengalami kesibukan di tengah dunia ini tetap bisa mengalami keheningan, mengalami Tuhan dalam kasih, tanpa harus meninggalkan kesibukan itu, namun tetap tinggal di tengah kesibukan itu, namun berani mengambil waktu 1 hari, 2 kali, 20 menit untuk hening bermeditasi Maranatha untuk mengalami Tuhan di tengah kesibukan. Maka para saudara, inilah kurang lebih rentetan perjalanan dari John Main dan meditasi Kristiani yang bisa kita sampaikan untuk semakin memperkaya pelaku rohani yang ada di tengah-tengah kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita semakin mengalami kasih Tuhan di tengah kesibukan kita, karena di sanalah kita juga bisa menemukan Tuhan di tengah kesibukan kita, karya pelayanan kita, namun juga sekaligus di tengah keheningan bersama Tuhan yang menyertai kita. Mari selanjutnya kita mohon berkat Tuhan untuk mengakhiri perjumpaan ini dan melanjutkan dalam perjumpaan-perjumpaan berikutnya bersama saudara-saudara yang lain dalam tim Komunitas Meditasi Kristiani Indonesia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.